tahun jubileum 2025 di dalam Gereja Katolik, secara khusus di Keuskupan Agung Medan. Kini telah hadir bersama kami seorang sahabat saya yang sudah cukup lama kenal di masa frater, dan nasib kami sama, bertemu lagi di Catholic Center, tempat kami melayani umat untuk mewujudkan program-program Keuskupan Agung Medan. Selamat datang Pastor Gindo Saragi, OFM Konventual. Apa kabar? Ya, sehat, Romo. Ya, tampaknya sejak Paus mencanangkan tahun jubileum penuh pengharapan, ekspresi wajah pastor, sinar mata, gerakan bibir menimbulkan pengharapan bagi kami yang ingin mendengarkan tentang tahun jubileum, sebab pastor telah diangkat oleh Bapak Uskup Agung Medan sebagai ketua panitia untuk meluncurkan program-program, mungkin menganimasi, memonitoring kegiatan tahun jubileum 2025 di Keuskupan Agung Medan. Nah, Pastor, sebelum ke sana, Pastor bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa kita. Mereka ingin mengenal Pastor lebih jauh, latar belakang singkat, dan kemudian pada tahun 2000 itu adalah sebuah peristiwa kalenderium memasuki tahun 2000, tahun milenium, di mana Paus Yohanes Paulus II juga meluncurkan, mencanangkan tahun jubileum, di mana waktu itu pastor masih frater atau sudah menjadi imam, dan kira-kira apa ada memori yang masih tersimpan di sana. Silakan Pastor. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa sekalian, selamat berjumpa. Syukur kita ucapkan kepada Tuhan, di siang hari ini kita bisa berbincang-bincang mendalami tahun jubileum 2025 dalam Gereja Katolik. Seingat saya tahun 2000. Tahun 2000 ya. Nah, itu adalah tahun jubileum luar biasa dikatakan ya, karena memang 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun. 2000 itu 2 abad. Ya, benar. Pada waktu itu saya masih frater di Sinaksak. Ya, saya mengikuti juga peristiwa itu dengan ya beberapa kali seminar, ya seminar Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu berjejer-jejer berentetan ya di tahun-tahun itu untuk semakin ya mendalami apa itu tahun jubileum. Dan saya sungguh terkesan pada waktu itu ya, bahwa seluruh umat Katolik merayakannya dengan besar-besaran lah, dengan meriah, karena memang kita syukuri kehadiran gereja penebusan yang telah dibuat oleh Yesus untuk seluruh dunia. Dan itu juga menjadi tahun yang penuh rahmat, yang membebaskan ya banyak orang dari banyak kesulitan, dari banyak penderitaan, karena seluruh umat beriman dipanggil untuk saling berbagi, saling meneguhkan satu sama lain. Nah, itu yang saya ingat di tahun jubileum 2000, tahun 2000. Jadi kita sungguh bersyukur ya, gembala kita Paus sungguh-sungguh membimbing kita, membantu kita bertumbuh ya di dalam iman, harapan, kasih dengan event-event seperti ini. Oke, Pastor. Nah, ketika pastor dipilih oleh Bapak Uskup menjadi ketua panitia untuk mewujudkan program kepausan di tingkat keuskupan sampai ke paroki, bahkan kongregasi komunitas, bagaimana reaksi pastor pertama kali ketika diminta oleh Bapak Uskup? Silakan Pastor, saya minta kepada Anda untuk jadi ketua panitia. Apakah Anda sempat protes atau ketaatan total? Siap, Bapak Uskup. Ya, terus terang saja memang penunjukan ini juga sesuatu yang tidak saya duga ya, tidak saya sangka. Dengan kata lain sebenarnya bisa dikatakan tanpa konfirmasi lah begitu sebelumnya, tapi sudah diberikan kepercayaan. Saya senang, tapi sekaligus juga ada ya rasa was-was, khawatir apakah bisa nanti menjalankan tanggung jawab ini dengan baik, ya kan. Tapi saya yakin ya pilihan uskup itu mungkin sudah
berdasarkan pertimbangan atau mungkin juga karena ini sebagai panitia tidak sendiri, pasti sebagai tim kan berjalan bersama, pasti dengan dukungan panitia dan juga uskup yang telah mencanangkan tahun jubileum ini. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi program tujuan dari tahun jubileum bisa tercapai di keuskupan kita gitu. Ya saudara terkasih, karena Roh Kudus selalu membuat kita siap untuk melayani. Kita percaya dan saya yakin Pastor Gindo ini telah membawa semua dalam doa, dan Tuhan akan bekerja bersama kita bagaimana mewujudkan program tahun jubileum di Keuskupan Agung Medan. Nah, Pastor, sebelum ditunjuk oleh Bapak Uskup menjadi panitia tahun jubileum 25 ini, apakah Pastor sudah pernah membaca, men-searching di media sosial supaya punya gambaran tentang tahun jubileum sebagai sebuah informasi refleksi pribadi tanpa diarahkan memang untuk mengantisipasi diminta Bapak Uskup sebagai ketua panitia, sebagai studi pribadi bagaimana Pastor sudah membaca, mengetahui tentang tahun jubileum 2025, sebab di bulan Mei kurang lebih pertengahan tahun ini, bahkan Paus di tahun 2024, bukan tahun 2024, Paus sudah mendengukan akan masuk ke tahun jubileum di tahun 2025. Bagaimana Pastor? Baik, sedikit ya soal tahun jubileum ini saya tidak terlalu mendalami, tapi pernah saya membaca begitu, mendengar mengenai tahun jubileum dan juga dokumen bulla yang dekretkan oleh Paus dalam rangka tahun jubileum 2025. Hanya sedikit saja yang saya dengar dan saya baca, tetapi ya yang intinya saya sudah tahu sedikit lah mengenai tahun jubileum begitu. Dan sesudah ditunjuk ini kan menjadi lebih ekstra lagi mempelajarinya, bahkan bisa dikatakan setiap hari saya coba sedikit demi sedikit mendengar mungkin dari penjelasan dari ya YouTube, dari sosial media, dan juga dari buku, dokumen, tulisan-tulisan mengenai jubileum begitu. Saudara dan terkasih, pada tanggal 24 Desember 2024, Paus Fransiskus secara resmi membuka apa disebut Holy Door di Vatikan sebagai pencanangan pertama dicanangkan kita memasuki tahun jubileum 2025. Dan untuk Indonesia di setiap keuskupan itu dilaksanakan tanggal 29 Desember tahun 2024. Di Keuskupan Agung Medan dilaksanakan tanggal 28 Desember malam atau sore 2024. Nah, ini adalah program pertama ya, Pastor. Nah, bagaimana persiapan di situ dan bagaimana kira-kira pelaksanaan dan respon umat yang pas lihat bagaimana di katedral, karena itulah pembukaan tahun jubileum di Keuskupan Agung Medan dengan Bapak Uskup melaksanakan ritual pembukaan pintu gereja katedral. Baik, Pastor Romo, Pastor Beno, ya persiapan panitia untuk pembukaan tahun jubileum ini sebenarnya sangat singkat, hanya ya sekitar 10 hari bisa dikatakan ya. Tetapi dengan kerjasama di antara panitia dan juga pihak katedral, gereja katedral, maka acara yang kita rancang ya sosialisasi tahun jubileum melalui seminar singkat dengan mengundang pihak-pihak tertentu, para pastor, suster, tokoh-tokoh umat di katedral, itu semacam pemulaan lah, pemanasan untuk pengenalan tahun jubileum. Dan sesudah itu dilaksanakan Pranekaristi, di dalamnya ada ya pembukaan pintu suci, karena itu adalah bagian dari ritus untuk tahun jubileum. Ya, di keuskupan kita pintu suci yang sudah ditentukan Bapak Uskup adalah di pintu gereja katedral. Okay. Nah, dan itu akan menjadi
tempat ziarah di mana nanti seluruh umat akan datang ke sana, ke gereja katedral, melakukan peziarahan, dan sebagai puncak dari peziarahan gereja katedral melewati pintu suci yang sudah dibuka oleh uskup. Dilanjutkan dengan pranekaristi, ramah tamah dan sebagainya, dan itu saya lihat berjalan dengan baik. Nah, soal seperti apa pengetahuan umat mengenai tahun jubileum, sedikit demi sedikit sudah mulai dibuka, diperkenalkan kepada umat beriman, begitu. Ya, terima kasih Pastor ya. Pastor sudah mengarah kepada kerinduan umat untuk mengetahui lebih mendalam sehingga mereka dapat mengisi bobot tahun jubileum 2025 dengan keterlibatan program-program di tingkat mungkin stasi, paroki, dan keuskupan ini. Nah, apa latar belakang dan tujuan dari Paus Fransiskus mencanangkan tahun jubileum 2025 dengan tema pengharapan? Apakah memang kita lagi lesu dan lemah dan tidak punya pengharapan sehingga membangkitkan pengharapan, dan pengharapan bagian dari iman kita? Nah, coba silakan Pastor ya, apa sih latar belakang Paus Fransiskus mencanangkan ini bagi seluruh umat manusia? Mungkin kita mengharapkan dunia mendengarkan itu. Baik. Nah, silakan Bang. Nah, sebagai informasi lebih awal, tahun jubileum 2025 ini sudah diproklamirkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 9 Mei 2024. Ya. Dia mengeluarkan bulla Spes Non Confundit, yang artinya itu 4 hari sebelum ulang tahun saya. Ya. Itu pada hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini terinspirasi dan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5. Nah, pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ada angka alasan yang sangat mendasar pemilihan ini, tema ini, karena memang Paus melihat saat ini ya dunia kita ini membutuhkan orang-orang yang penuh pengharapan. Dengan latar belakang situasi dunia yang ya semakin banyak dipenuhi oleh perang, ya, perselisihan, kekhawatiran, ketakutan, kemudian juga belajar dari juga pengalaman kita di COVID-19 itu ya. Dari sana ya masih terasa bahwa umat ini, manusia ini berjalan sepertinya kehilangan pegangan gitu ya. Seluruh umat manusia, saya kira umat manusia ya. Tanpa lintas agama, lintas budaya, ya, semua lintas negara ya. Jadi pengalaman yang bisa dikatakan traumatik lah mungkin yang sangat menyakitkan itu. Ya, cobalah bayangkan ada kita sendiri mengalami ya keluarga yang tiba-tiba meninggal, yang tidak bisa kita lihat, itu kan terus ya menghantui lah juga ya, membekas, dan tidak sedikit orang juga yang kehilangan harapannya, kecewa gitu ya, kenapa bisa seperti ini gitu. Nah, maka tahun suci, tahun jubileum 2025 ini ya Paus mau mengharapkan supaya seluruh umat manusia, seluruh umat Katolik ya menjadi peziarah pengharapan. Nah, pesan utama dari tema peziarah pengharapan Spes Non Confundit itu adalah supaya semua orang membaharui lagi pengharapannya, ya kan? Membaharui lagi pengharapan, lalu menemukan visi, ya, menemukan visi baru, bagaimana memulihkan ya hubungan kita sebagai sesama manusia, dan juga hubungan kita, relasi kita dengan alam ciptaan. Nah, ini dua hal yang ditekankan oleh Paus Fransiskus, ya. Dan
kita juga diundang untuk menemukan kembali spiritualitas ciptaan Tuhan, di mana kita memahami diri kita sebagai peziarah, ya, sebagai peziarah di bumi dan bukan sebagai penguasa. Nah, jadi ini ditekankan, kita ini namanya peziarah kan, kita berangkat dari satu tempat ke tempat lain dan kita akan kembali, kan begitu. Jadi jangan merasa kita adalah penguasa yang akan kekal, yang akan tetap di sini. Ya, kita dipanggil untuk menemukan jalan-jalan baru atau memulihkan juga bisa ya. Karena ada mungkin jalan-jalan yang sudah tertutup, tidak lagi terawat kan, karena tidak ada pengharapan, ya sudah ditinggalkan begitu. Tapi jalan-jalan baru ditemukan lalu dipulihkan lagi, ya. Seperti dalam diri orang-orang muda, ya, yang pesimis akan masa depan. Mungkin juga keluarga, suami istri yang ketakutan akan masa depan keluarga, ya, akhirnya tidak mau memiliki anak, ya kan, takut memiliki keturunan karena nanti akan membuat kita susah, tidak bebas. Itu dipulihkan lagi dengan tahun pengharapan ini, tahun jubileum ini, ya. Dan kita dikatakan oleh Paus itu melalui dokumen itu, Spes Non Confundit itu, kita akan mengembangkan apa yang disebut kesabaran diri dan ketekunan. Sangat ditekankan oleh Paus bahwa di zaman ini semakin susah sabar, ya, Pastor, ya. Iya. Semakin susah sabar dan tekun. Ya. Intinya bypass cepat. Ya, itulah serba cepat, instan. Ya, mau proses, gampangan, ya, ya, mau ya mencapai sesuatu dengan cara-cara yang tidak tidak patut mungkin juga. Mau mencari kemudahan saja. Lalu kurang tekun. Ya, kurang tekun. Maka kita menjadi tidak konsentrasi. Contoh dengan penggunaan alat-alat teknologi ini, ditekankan juga di situ, handphone serta segala macam. Kita akhirnya menjadi tidak sabar, ya. Mau baca satu informasi, pindah lagi, baca satu informasi, ya, pindah lagi. Sehingga tidak mendalam. Tidak mendalam. Ada tayangan-tayangan atau gambar video begitu cepat, akhirnya kita malas tidak berpikir. Sabar, malas berpikir, bahkan bisa dikatakan mungkin terjadi kerusakan otak ini, ya, kerusakan otak dalam diri kita. Nah, melalui bulla ini, ya, dokumen ini, Paus mendesak kita untuk mencari tanda-tanda harapan dan harapan di dunia sekitar kita, ya. Tanda-tanda harapan ini diwujudkan dengan apa? Dengan perdamaian dan keadilan. Ya, perdamaian dan keadilan. Ya. Dikatakan oleh Paus, jika kita sungguh-sungguh, ya, ingin mempersiapkan jalan menuju perdamaian di dunia ini, marilah kita berkomitmen untuk memperbaiki akar ketidakadilan. Ya, akar ketidakadilan, ya, melunasi utang-utang yang tidak adil, ya, dan tidak dapat dibayar, serta memberi makan mereka yang lapar. Ini Spes Non Confundit nomor 16, ya. Dan itulah inspirasi untuk itu kita lihat dari pengalaman Rasul Paulus dengan jemaat di Roma itu. Nah, di situ Paulus meneguhkan mereka supaya pengharapan dalam kesulitan yang mereka alami. Demikian Paus Fransiskus juga sekarang, ya, dengan ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, dia mau itu menjadi jalan harapan baru, ya, supaya akar dari ketidakadilan itulah yang harus kita perbaiki, ya, supaya apa? Ya, sekarang kan seperti perumpamaan itu kan, orang merawat tanaman atau pohon itu dengan yang di atas, daun, batang, sementara akarnya ya, tidak diperbaiki, maka tidak akan berhasil, tidak akan berbuah kan, karena akar itu sebenarnya yang memberikan nutrisi,
menjaga keseimbangan. Nah, tapi kalau itu tidak diperbaiki, maka tidak akan berhasil dan berbuah. Demikian juga hidup orang beriman. Ya, akarnya itu ya ketidakadilan, itu yang harus diperbaiki. Dan dengan demikian akhirnya kita mempunyai pengharapan. Nah, disebut tahun jubileum, kan begitu ya? Disebut tahun jubileum. Nah, jubileum itu adalah nama yang dipilih untuk menentukan atau menunjuk tema khusus, ya, tahun khusus atau tertentu. Ya, jadi nama tersebut berasal dari kata Ibrani Yobel, ya, itu berarti tanduk domba jantan. Nah, bukan domba betina ya, karena domba betina tanduk kecil. Ya, saya masih di kampung dulu masih jumpa itu. Ya. Ya, jadi waktu ada satu pengumuman ya, bisa ditiup ya, itu. Ya. Alat musik tiup ini ditiup untuk menandainya dimulainya tahun Yobel. Ya. Dulu kan belum ada speaker seperti sekarang atau toa begitu ya. Ya, dengan alat itulah. Dengan dibunyikannya Yobel, diumumkanlah hari raya perdamaian. Ya. Yom Kippur itu bahasa Ibraninya. Gagasan awal tentang hal itu dapat kita temukan dalam kitab suci, ya, Imamat 25 ayat 8 sampai 13. Pada tahun Yobel manusia membangun kembali hubungan yang retak, ya, membangun hubungan yang benar dengan Allah. Ya. Kemudian juga hubungan antara manusia dengan ciptaan alam. Dan membuat penghapusan hutang, pengembalian tanah yang dirampas. Ya. Kalau ada tanah dirampas pada waktu itu kan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Kemudian mengistirahatkan tanah. Ya. Jadi itu ada juga rupanya tanah ini pun bisa juga menderita dan membutuhkan istirahat. Iya. Stres ya. Nah, akhirnya tidak berbuah apa-apa pun kan. Kita pun stres, ya. Karena memang kalau dipaksa. Nah, jadi berdamai. Ya. Jubileum adalah tahun pembebasan. Ya. Nah, dalam tradisi orang Yahudi, tahun Yobel ini sekali 50 tahun. Ya, sekali 50 tahun dia. Nah, jadi bukan tiap hari, bukan juga tiap 10 tahun, tapi setiap 50 tahun. Itulah berarti dalam seumur hidup seorang manusia cuma sekali lah ya bisa mungkin merayakan Yobel kan ya. Ya. Usianya paling hebat 70 tahun kan. Nah, itu sebenarnya ada kaitannya dengan pengalaman orang Israel. Iya. Ya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan itu dengan hidup kita sebagai orang Katolik lah ya, sebagai orang Kristen Katolik. Nah, apa kaitan tahun Yobel itu dengan kita? Dapat kita terima memang bahwa tradisi Yahudi itu juga banyak masuk dalam kebiasaan tradisi kekristenan, ya kan. Nah, kita ingat dalam Injil Lukas, Yesus menjelaskan dengan jelas bahwa misinya adalah sebenarnya untuk membawa tahun Yobel tadi, tahun pembebasan, pengharapan. Dan tahun pembebasan pengharapan ini yang jauh lebih luas. Iya. Tidak hanya aku datang untuk membebaskan, ya, mereka dipenjarakan. Seperti dikatakan dalam Lukas 4 ya, ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku. Ya. Ya. Sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, ini dia kan. Ya. Ia telah mengutus aku memberitakan pembebasan, ya, kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Nah, jadi dalam refleksi iman orang Kristen, Yesuslah tahun Yobel itu. Nah, dialah yang membawa semangat baru, pengharapan akan kebebasan itu. Nah, jadi itulah yang kita coba wariskan juga dalam gereja kita, tapi semangatnya adalah semangat yang dibawa oleh Yesus. Hanya nanti
Jubileum pertama itu dalam gereja Katolik itu tahun 1300 oleh Paus Bonifacius ke-8. Ya, di situ dimulai tahun jubileum 1300. Ya, tahun 1300. Pada abad ke-14 sudah mulai. Ya. Nah, pada awalnya kalau dalam tradisi Yahudi tadi kan sekali 50 tahun. Sebelum ke situ Pastor, sangat menarik tadi yang Pastor sampaikan tentang maksud dan tujuan. Jadi memang dunia ini dengan segala sistem, bahkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem komunikasi dan sebagainya, itu memang tidak baik-baik saja beri pengharapan kepada umat manusia. Ya seperti kita kan, bangsa kita, apa cita-citanya? Membawa masyarakat adil dan makmur. Apakah sekarang itu sudah membuat orang itu adil dan makmur? Ya ini kan sangat menarik bahwa dengan tahun jubileum ini konteks Indonesia, konteks kehidupan kita, sungguh-sungguh saya katakan di Healing of Year, tahun penyembuhan, pemulihan hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, dan tanah istirahatkan. Memang ini mau menyatakan bahwa kita ini peziarah di muka bumi. Manusia ini karena nggak sadar dia peziarah, suka-suka dia. Ya kan, dirusaknya alam, kebijakan-kebijakan, kita seakan-akan pemilik kehidupan ini, pemilik dunia ini. Akibatnya kehilangan pengharapan akibat dari perjalanan umat manusia. Nah, sangat menarik Pastor ya, luar biasa ya, bahwa Paus menemukan inilah kita kembali kepada Yesus. Dari Pastor katakan, dialah tahun Yubel. Nah, jadi rupanya bukan hanya Paus Yohanes Paulus kedua yang memunculkan tahun jubileum, bukannya Paus Fransiskus rupanya sudah jauh-jauh sebelumnya. Ya coba Pastor jelaskan lebih lanjut tadi, rupanya sebelum bangsa Indonesia ini ada, di abad-abad yang lalu, sebelum leluhur kita mengenal Yesus Kristus sebagai sang penyelamat dan menjadi Kristen, rupanya sudah dicanangkan tahun jubileum. Silakan Pastor. Baik. Sejarah-sejarah yang kita, supaya umat melihat bahwa ini adalah sebuah perjalanan sejarah karya Allah melalui pemimpin gereja yang sudah di abad-abad yang lalu sudah berjalan, sehingga umat tidak lagi terkejut kok ganti paus, ganti peraturan, seperti ganti pemimpin gereja di tempat kita, di stasi, di paroki, ganti peraturan. Rupanya tidak ya Pak? Ya benar Pastor, silakan Pastor. Baik, menarik sekali Pastor. Baik, jadi dalam gereja kita seperti saya sebutkan tadi, sejak tahun 1300 dalam diri Paus Bonifacius ke-8 sudah dibuka ini tahun jubileum, sudah terlaksana ini. Nah, tahun suci itu ya dilaksanakan sekali 100 tahun begitu di awalnya, sekali 100 tahun. Iya. Nah, dan kemudian menjadi 50 tahun. Karena waktu itu kan usia panjang manusia, sekarang makin pendek usianya, makin pendek perayaan apa durasinya. Oke, silakan. Kemudian sekali 25 tahun. Oke. Nah, jadi 50 turun 25. Ya. Nah, ya mungkin motivasinya ya kan memang supaya semakin banyak orang bisa menikmati tahun jubileum ini. Iya. Karena rentang waktu umur itu kan ya kalau dikatakan 50 sekali perayaannya nanti dalam arti tertentu nggak semua bisa menikmati. Karena ya tapi kalau 25 tahun mudah-mudahan banyak orang merasakan buah dari tahun jubileum itu. Nah, satu acara yang sangat khas mengawali tahun jubileum seperti sudah Romo tadi, Pastor tadi sampaikan adalah pembukaan pintu suci. Itu semacam gong lah. Jadi start. Paus Fransiskus tanggal 24 Desember 2024 pada malam ya menjelang Natal. Itu di situ membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus. Ya, itu menjadi pembukalah, ditandailah pembukaan tahun jubileum. Dan sesudah itu ada beberapa lagi basilika besar, gereja-gereja besar yang ternama lah, dikatakan sangat penting dalam gereja kita, seperti gereja
Lateran, gereja Santa Maria Maggiore, Basilika Santo Paulus. Nah, itu basilika gereja-gereja besar yang sangat bersejarah juga dalam iman kita, dan itu menjadi pintu-pintu suci yang nanti dikunjungi oleh umat dan bisa memperoleh rahmat indulgensi, ya, indulgensi dalam rangka tahun jubileum. Nah, di keuskupan kita seperti di tempat lain juga, ya, ada banyak pintu-pintu suci yang telah ditetapkan, ditunjuk oleh Bapak Paus. Itu bisa di gereja di Jerusalem, di tanah suci, atau juga di tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Paus, basilika-basilika atau gereja-gereja yang bersejarah yang bisa membangkitkan iman umat, memberikan pengharapan seperti dikatakan tadi, dengan belajar dari riwayat orang-orang kudus yang dituliskan, didedikasikan dalam gereja itu. Mereka juga akhirnya tidak akan kecewa. Ternyata sudah ada orang-orang kudus, orang-orang suci yang berani menjadi saksi, yang tidak kecewa walaupun banyak kesulitan, penderitaan, bahkan mati pun, seperti rasul-rasul itu, mereka tidak kecewa mengikuti Kristus. Nah, bagian penting dari tahun jubileum, ya, sebenarnya dalam sejarah, ya, sejarah tradisi Yahudi, tahun jubileum itu adalah penghapusan utang. Nah, itu ada utang dosa, utang apa juga, ya, utang uang, utang budi, utang budi jangan. Nah, penghapusan utang, ya. Ya, dikatakan di sini begini. Bagian penting dari tradisi jubileum adalah pembatalan utang yang memberikan mereka yang terbebani oleh utang yang tidak dapat dibayar. Ya, yang tidak dapat dibayar. Jadi bukan asal sekedar hutang gitu loh. Jadi kalau saya atau pastor berutang kepada saya, memang pastor tidak mampu membayar, bukan asal-asal ada utangnya hapuskan begitu, ya. Paus Fransiskus telah mengidentifikasi pembatalan utang sebagai elemen penting dari perayaan tahun jubileum, ya, karena dia melihat memang bagaimana ketidakadilan, ya, bagaimana negara-negara kecil, negara-negara terbelakang, dunia ketiga itu dijerat oleh utang, oleh sistem juga, kan, sistem ekonomi, sistem perdagangan, sistem pertahanan. Ini membuat penderitaan, ya. Utang-utang itu pasti membuat menderita, kan, cemaslah, tidak bisa bebas berusaha, terus didikte, kan, itu orang yang punya utang kan didikte, dan ditawan oleh utang. Dan itulah yang harapannya Paus Fransiskus secara khusus dikatakan mengajak, ya, dengan tahun jubileum ini bisa secara pribadi, kelompok, atau bahkan sebagai suatu negara, ya, diharapkan tahun jubileum ini bisa mengampuni utang negara-negara yang memang miskin dan tidak mampu untuk membayarnya. Nah, lebih dari sekedar masalah kemurahan hati, ya, Bapak Fransiskus melihat harus ada di situ keadilan. Ya. Keadilan itu adalah bahwa kalau kita sebagai negara yang maju, ya, sebagai negara yang maju, walaupun memiliki piutang, ya, kan, dalam arti itu, dan itu haknya, tapi melihat situasi mereka, kondisi mereka, kita harus, ya, memberikan kemurahan, kebebasan sebagai tanda kita membalas kemurahan, kebaikan Tuhan juga kepada kita sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara atau kelompok atau pribadi, ya. Dari rasa syukur yang kita alami atas kebaikan Tuhan itu mendorong kita juga untuk prihatin, berbela rasa solidaritas kepada mereka yang, ya, berkekurangan dan menderita, secara khusus yang punya utang. Oke, terima kasih, sangat menarik
yang pastor sampaikan benar-benar jadi refleksi pribadi, karena orang akan bertumbuh dengan menghayati apa yang tadi pastor katakan. Nah, sekarang bagaimana menjatuhkan itu sebagai program keuskupan, melibatkan kelompok yang tadi pastor sampaikan itu benar-benar suatu tuntunan untuk refleksi setiap kita. Inilah pemulihan hubungan dengan Tuhan dan dengan sesama, kita bersolidar untuk membangkitkan keadilan dalam kehidupan bersama. Nah, sekarang sebagai ketua panitia ya Keuskupan Agung Medan, apakah ada program-program bersama yang dapat informasikan kepada umat, kepada pengurus gereja, kepada para pastor, sehingga mereka mulai punya gambaran bahwa akan datang surat atau petunjuk tertulis dan resmi, inilah kira-kira yang dapat dilakukan di paroki, di vikariat. Silakan pastor jabarkan, karena ini amat sangat dirindukan oleh pengurus gereja, oleh umat kita untuk bersama-sama berjalan berziarah di tahun pengharapan. Silakan pastor. Baik, Romo Beno. Jadi sebelum sampai kepada apa kegiatan-kegiatan kita kan, nah, apa yang menjadi maksud dan tujuan perayaan jubileum tahun 2025? Ya, jadi ada maksud tujuannya dan apa hubungannya dengan atau kegiatan apa yang bisa kita buat di keuskupan untuk mewujudkan itu. Ya, maksud dari tahun jubileum 2025 khususnya bagi kita umat lah di Keuskupan Agung Medan ini adalah supaya kita umat ya secara bersama memiliki satu bentuk perayaan tahun jubileum, ya, kan begitu ya, yakni peziarah berpengharapan di KAM. Ya, kita menjadi peziarah yang berpengharapan, ya, peziarah yang mengalami suatu pengharapan baru, tidak kecewa dengan perjalanan hidup kita. Nah, seluruh umat di KAM ingin menjadikan tahun jubileum 2025 sebagai momen perjumpaan sejati dengan Tuhan. Ya, kesempatan khusus untuk merefleksikan keberadaan kita sebagai umat yang berpengharapan, berjalan bersama dalam gerak pastoral di keuskupan kita. Nah, jadi tahun ini kan fokus pastoral umat Katolik yang bermisi. Ya, jadi harus juga dipadukan itu kegiatan itu kan. Nah, tidak juga karena ini bersamaan juga tahun jubileum dengan fokus pastoral. Nah, fokus perayaan tahun jubileum memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ya, menyegarkan dan memperkokoh iman umat. Ya, jadi iman umat semakin segar dan semakin diperkokoh. Ya, ini bisa terjadi melalui berbagai kegiatan rohani, ya kan, formasi, pendidikan, ya, belajar mengenai ajaran gereja itu memperkuat iman kita. Itu yang pertama ya, memperkuat, memperkokoh iman. Lalu yang kedua tujuannya adalah rekonsiliasi dan pengampunan dosa. Bahwa tahun jubileum itu ya membuat kita berdamai kembali dengan Tuhan, ya, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri kita sendiri juga, berdamai dengan alam ciptaan. Jadi 4 aspek perdamaian, rekonsiliasi itu, dan ini bisa kita lakukan dengan ya pengakuan dosa kan, dan juga ibadat tobat serta pengampunan kepada orang-orang yang berdosa, yang bersalah kepada kita. Nah, rahmat rekonsiliasi dan pengampunan dosa ini secara istimewa pada tahun jubileum kita menerima indulgensi namanya. Ya, jadi selama tahun jubileum ini rahmat pengampunan, memberikan rahmat pengampunan atas segala dosa-dosa yang sudah kita akukan, ya kan? Ya, tapi di sana ada pelepasan dari hukuman ya sementara yang harus kita jalani karena akibat dosa-dosa kita. Nah, ini indulgensi ini menjadi hal yang sangat satu poin juga yang sangat penting dalam tahun jubileum. Nah, jadi katakan tadi penghapusan kan, nah inilah salah satu penghapusan atas dosa-dosa kita.
di luar selain tadi penghapusan atas Utang-utang, utang-utang ya. sebagai perdamaian. Jadi berdamai juga kita kan dengan melepaskan hutangnya kan. Berdamai juga dengan melepaskan hutang dosa yang harus kita bayar itu. Lalu yang ketiga, maksud dan tujuannya adalah supaya meningkatlah solidaritas dan kasih sayang di antara umat manusia, umat Dikam. Ya, ini tampak dalam kehidupan di mana kita saling berbagi, saling mengunjungi, saling menguatkan satu sama lain. Ya, suami istri yang sering berantem menjadi berdamai, mengunjungi anak-anak yang di panti asuhan, anak-anak cacat, ya kan? Atau juga orang-orang sakit, orang-orang difabel tersingkir dari tengah-tengah masyarakat, bahkan mereka yang dipenjara. Nah, jadi ini momen kita berbagi solidaritas, ya, berbagi kasih sayang kepada mereka. Lalu yang keempat, itulah tadi peziarahan. Ya, jadi pada masa jubilum ini ya kita diajak untuk berziarah. Nah, berziarah ini bukan sekedar berziarah seperti ya kadang kan konsep kita ini kan ziarah tapi lebih banyak foto-fotonya, selfie. Ya, jadi bukan wisata ya. Cipika-cipiki, ya. Ziarah rohani. Ya, jadi bisa diisi ziarah rohani ini dengan mengunjungi gereja-gereja yang sudah ditentukan. Akan ditentukan ya. Nanti oleh panitia akan ditentukan. Kalau untuk internasional kan secara universal untuk keuskupan kan ziarah ke Roma ya. Itu juga terbuka kepada seluruh umat. Dan memang harapan dari jubilum ini ya seluruh umat juga kalau bisa ke sana gitu untuk menikmati kekayaan rohani dari ya gereja melalui pintu suci di Roma, di Vatikan. Lalu bisa juga peziarahan di keuskupan kita, ya, peziarahan di keuskupan dengan mengunjungi tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh uskup melalui panitia, ya, entah itu gereja paroki, ya mungkin makam-makam para misionaris kita, ya, atau Gua Maria seperti Gua Maria yang kita beberapa paroki punya kan. Dan apakah itu bisa dilakukan pribadi atau kelompok? Bisa. Yang diorganisir oleh paroki atau kelompok-kelompok kategorial. Coba gimana, Pastor? Baik, jadi itu tempatnya aja dulu. Ya, nanti bisa juga sambil berziarah mungkin kalau ada umat yang berangkat dari satu paroki kan, entah itu kelompok berdasarkan usia, ya, BIA, BIR, OMK, lanjut usia atau keluarga, atau bisa juga berdasarkan profesi, ya, guru atau berdasarkan juga pekerjaan tanggung jawab, bisa pengurus gereja kan, bisa juga katekis atau kelompok-kelompok lain, kelompok kategorial, Misdinar, Legio Maria, ya kan, atau komunitas Tritunggal Maha Kudus, atau mungkin ada yang PDKK karismatik atau kerahiman ilahi. Jadi macam-macam kelompok kategorial bisa mereka berziarah. Pribadi juga bisa, kelompok juga bisa. Jadi bisa kelompok dalam kategori dalam gereja atau berdasarkan wilayah, stasi, lingkungan paroki, bahkan kategorial di luar gereja, para pelajar, para karyawan, polisi, tentara dan sebagainya. Maka bisa juga berdasarkan organisasi-organisasi yang ada kan, WKRI, atau PMKRI, atau Pemuda Katolik, macam-macam itu bisa membentuk kelompok, atau bisa juga menurut berziarah berdasarkan unit-unit pelayanan, entah rumah sakit, ya kan, yayasan sekolah, atau karya sosial lainnya. Jadi mereka sebagai satu kelompok bisa merancang satu peziarahan. Kelompok-kelompok lain dalam gereja banyak kan, seperti Santa Monica mungkin ya, orang-orang yang sudah tua. Jadi ini dirancanglah kelompok-kelompok, bisa lingkungan, bisa stasi, bisa atau apa tadi, kelompok-kelompok tadi. Nah, mereka berangkat mungkin dari rumah atau dari gereja paroki,
melewati gereja atau tempat-tempat yang sudah ditentukan panitia, bisa itu tempat gereja atau juga panti-panti asuhan yang bisa dilewati ketika mereka mau berangkat ke katedral. Jadi proses perjalanan dari berbagai titik yang telah ditentukan oleh pihak keuskupan, apakah gereja, Gua Maria, makam misionaris atau tempat-tempat karya sosial, endingnya harus di katedral. Ya, baik. Nah, apa yang sudah ditetapkan oleh uskup dan panitia untuk tahun jubileum ini, diharapkan memang kegiatan itu dikelola oleh paroki, berangkat dengan doa pemberangkatan lah dari tempat masing-masing, kan mengunjungi tempat-tempat tadi, bisa itu gereja, makam apa, dan di sana nanti panitia sudah menyiapkan kira-kira ibadat atau doa-doa atau devosi, bahkan pengakuan dosa, ya pengakuan dosa, atau juga mungkin katekese singkat, ya katekese singkat. Oh, jadi ada panitia penyambutan, ya, di dan tempat-tempat memfasilitasi tempat-tempat sudah ditentukan. Jadi para bicara, Anda tidak perlu khawatir, di sana sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk kebutuhan rohani, ibadat yang merupakan bagian dari perjalanan rohani kita. Nah, tentu nanti dibutuhkan komunikasi. Iya ya. Komunikasi nanti dicari tahu dulu kira-kira, dan diberitahu dari mana kita, kapan, lalu apa yang kita butuhkan. Nah, diharapkan memang para pastor di paroki itu bisa mendampingi para peziarah itu. Ya, dan memang ini suatu yang ya bisa kita harapkan menjadi satu kesempatan juga kita secara bersama-sama, ya berjalan bersama untuk semakin teguh dalam kebersamaan kita sebagai satu paroki, lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian dalam peziarahan itu ya bisa kita juga sambil berdoa, bisa berbuat amal, kan tadi kan sebagai bagian dari peziarahan, dengan mengunjungi orang-orang yang membutuhkan, orang sakit, orang panti asuhan, kemudian juga mungkin entah siapa saja yang menjadi maksud dari harapan kita yang mau kita bantu, ya kan. Ya, jadi gambaran dalam perjalanan ini kan ada titik-titik. Salah satunya adalah rumah sosial, panti asuhan, berarti ya mereka menyediakan mungkin apa bisa sumbangkan ke situ, menyapa mereka yang di panti asuhan atau yang punya kebutuhan khusus, seperti Harapan Jaya contohkan. Nah, di sanalah proses ini dilaksanakan. Oke. Bisa saya bagikan sedikit secara contoh ya. Contoh ya, supaya membantu. Ada umat atau kelompok dari paroki Santa Perawan Maria Kabanjahe. Nah, mereka mau berziarah, lalu mereka berangkat dari gereja paroki, bisa singgah di gereja Brastagi, kemudian mereka singgah lagi di panti asuhan Bandar Baru, atau ke rumah suster di Sikeben. Oh iya ya. Berjalan terus singgah lagi di Gua Maria Pecawir mungkin. Nah, di situ juga ada itu kan jalurnya ya. Atau SLB di situ. Kemudian pergi ke Pelangkani. Nah, jadi di sana di Pelangkani, di Andai Maria Pelangkani Tanjung Selamat, ya termasuk ya dibilang bukan Gua Maria, ya Geraha Maria, kan begitu. Nah, di situ bisa ada ya refleksi, ada jalan salib, ada pengakuan dosa, dan dari sana berangkat ke katedral. Nah, di katedral lah nanti melewati pintu suci, lalu merayakan Ekaristi, begitu. Di situ pun sebelum perayaan Ekaristi bisa juga kalau mau devosi, kan mau adoratio, mau apalah namanya yang berkaitan dengan hidup rohani. Nah, begitu mereka sebagai satu rombongan merayakan Ekaristi, ya juga kalau rombongan peziarah ini
contohnya tidak mungkin untuk pulang, bisa juga menginap di Catholic Center atau di tempat yang mereka rumah keluarga, ya, rumah keluarga begitu. Dan selama perjalanan ini ya ada suasana rohani. Memang kita ziarah begitu ya, sedang berziarah, bukan berwisata. Jadi kalau berwisata ada lagi saatnya nanti kan, tapi ini memang dalam semangat peziarahan tahun jubileum. Nah, dan harapannya memang selama tahun jubileum ini umat kita secara khusus memperoleh indulgensi. Nah, kalau boleh indulgensi penuh. Nah, indulgensi penuh ini pengampunan atas dosa-dosa kita yang sudah kita akukan itu bisa ya kita dapatkan kalau kita ya secara lengkap, contohnya dikatakan secara lengkap kita mengikuti Pranekaristi, ya kan? Kemudian mengaku dosa, mendoakan intensi doa Bapa Suci selama tahun 2025, kemudian berziarah. Nah ini tentu berziarah ini dengan segala apa tadi ya isi-isinya, baik itu secara rohani maupun secara solidaritas kepada sesama begitu, Romo. Ya. Bagaimana dengan mengistirahatkan tanah? Apakah bisa tidak ada keputusan pribadi? Saya kali ini tidak mau menanam. Ya, baik. Jadi untuk uraian kegiatan lah. Ya. Katakan uraian kegiatan nanti apa yang bisa kita buat secara konkret kan, harapannya selama tahun jubileum ini untuk tingkat keuskupan lah. Keuskupan itu tadi pribadi lah ya. Kalau memang Anda ingin mengistirahatkan tanah Anda supaya lebih subur, itu adalah keputusan pribadi, bukan program dari pihak panitia. Ya, itu termasuk juga program untuk pribadi kan begitu. Ya, baik. Jadi untuk pembukaan tahun jubileum seperti Romo sudah katakan tadi, sudah diadakan tanggal 28 Desember 2024 yang lalu di Katedral, seminar dan pembukaan pintu suci serta perayaan Ekaristi. Nah, untuk selanjutnya panitia sudah ya menyusun langkah-langkah kegiatan. Pastilah sesudah pembukaan itu ada sosialisasi kan begitu, sosialisasi, karena tanpa sosialisasi saya yakin tidak juga akan mendapatkan informasi yang cukup akurat dan langsung dari panitia. Ya, nah kita di tingkat keuskupan membuat sosialisasi kepada para pastor, pada imam yang studi begitu ya. Jadi juga ini menjadi materi yang didalami oleh para pastor sendiri, para imam kita, baik di paroki maupun tidak di paroki, supaya nanti kita punya konsep yang sama. Jadi beberapa pertemuan imam itu nanti sosialisasikan. Lalu ada juga sosialisasi yang dilakukan oleh panitia untuk tingkat vikariat. Nah, sejauh ini sudah ada 2 vikariat yang mendapat sosialisasi. Oh sudah ya, oleh panitia keuskupan. Kemudian nanti sesudah sosialisasi dalam bentuk apa tadi ya, penyampaian, sosialisasi juga bisa kita adakan melalui pendalaman materi tahun jubileum. Nah, jadi untuk minggu ketiga dan keempat bulan Januari itu biasanya kan 1 bulan 4 pertemuan itu 2 lingkungan. Ya kan minggu pertama. Jadi kita akan siapkan materi pendalaman tahun jubileum untuk pertemuan bulanan lingkungan itu minggu ketiga dan keempat. Jadi mulai tanggal 16 nanti hari Minggu itu sampai 16 Februari. Nah, jadi kita akan kirimkan materi pendalaman tahun jubileum untuk dibahas di lingkungan. Nah, jadi semua bergerak ini kan, imam, kemudian para pengurus gereja di paroki itu dengan rapat-rapat pertemuan di Depaspi itu, kemudian juga umat beriman juga diharapkan semakin memahami dan tahu itu apa tahun jubileum. Di samping seperti tadi materi bahan-bahan itu, ada juga kita ya sosialisasi dalam bentuk spanduk, ya buklet, ya kan, bisa juga bentuk lagu,
logo, maskot, seperti yang juga sudah dibuat oleh Komsos, ya kan? Membuat maskot, membuat buklet, bisa juga nanti ya sosialisasi melalui pakaian-pakaian yang disablon dengan tahun jubileum. Nah, aksesoris itu semua kan juga perkenalan dan sosialisasi. Nah, kemudian keuskupan ataupun panitia keuskupan juga yang bersedia menganimasi, membantu juga peziarah-peziarah ke luar negeri. Bekerja sama dengan tour yang bisa juga membantu kita untuk pergi berziarah ke luar negeri. Nah, jadi diharapkan juga dari keuskupan kita ada kan, jangan pula nanti kosong yang pergi ke Roma, tidak ada dari Medan, aduh. Nah, jadi nanti diharapkan umat kita pada tahun jubileum ini mendaftar ya kepada panitia, entah itu di paroki juga bisa dari dulu. Nanti kan difasilitasi, dibantu oleh seksi peziarahan di panitia kita. Nah, kemudian untuk peziarahan di tingkat keuskupan ini, panitia sudah menyiapkan rute-rute itu, rute-rute perjalanan menuju katedral ini berdasarkan kepikepannya. Nah, rute-rute yang ada sudah ditentukan dari kepikepan naik Kanopan, contoh. Ya, bisa ada dua kemungkinan kalau mereka mau, entah lewat jalan Medan atau lewat Kamanjahe kan bisa. Jalur panjang, jalur singkat. Ada jalur pendek, ada jalur panjang. Bisa 1 hari, bisa lebih dari sehari. Ya, kemudian dari Dolok Sanggul juga ada rute 2 kemungkinan, bisa lewat Siantar, bisa lewat Kamanjahe. Dari Vikariat Medan sendiri, ya bisa diatur sendiri bagaimana mereka berziarah supaya yang dekat, jangan bisa terlalu dekat kali ya kan, bisa keluar dari Medan kan, berputar juga seperti Kristus Raja. Kalau ke katedral kan hanya 2 menit. Bisa mereka ke Pelangkani dulu, dari Pelangkani jalan kaki atau seperti apalah. Jadi ada rute-rute di mana ada gereja, ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi dan membuat kegiatan rohani di situ. Nah, itu untuk tingkat keuskupan. Dan ada beberapa kegiatan lain seperti lomba. Ada lomba dalam rangka tahun jubileum ini kan. Apa tuh jenis perlombanya? Satu paduan suara ya, campuran lah, menyanyikan tahun jubileum, lagu tahun jubileum, mars atau himne tahun jubileum. Nah, itu nanti ada panitianya menyusul, kita akan sampaikan itu kriteria-kriterianya. Ada lomba menghiasi logo tahun jubileum untuk kelompok usia anak-anak. Ya. Ada juga drama atau tarian dalam rangka tahun jubileum, dan mungkin lomba video untuk ya bersharing tentang tahun jubileum di paroki masing-masing. Wah, banyak sekali ya perlombaan. Lalu untuk tingkat keuskupan kita akan tutup tahun jubileum ini tanggal 28 Desember 2024 dengan misa penutupan pintu suci di katedral. Pembukaan itu pembukaan. Ya. Penutupan kapan? Tapi penutupan secara bersama atas nama keuskupan kita akan bersama direncanakanlah dalam perayaan besar di aula atau gedung serbaguna Pemprovsu tanggal 10 Januari 2026. Nah, sekaligus mungkin Natal, syukuran tahun baru dan tahun jubileum. Ya, kita doakan sehat-sehat Pastor ya. Sehingga kita bisa merayakan dengan penuh sukacita. Lalu untuk tingkat vikariat sama, ada sosialisasi kan. Ada juga pendalaman materi jubileum ini, entah melalui seminar tentang dokumen itu kan bisa dibuat di vikariat kita ya, dan juga di vikariat membuat kegiatan seperti kelompok-kelompok tadi peziarahan itu bisa saya secara ya mesdinar sevikariat lintas paroki bisa terserah, atau ibu-ibu sevikariat, bapak-bapak sevikariat, silakan mereka atur ya. Mereka atur, bisa bentuk retret kah, rekoleksi kah, pertemuan kah, atau berdasarkan apa juga para imam sevikariat bisa, suster, biarawati religius,
yayasan-yayasan, sekolah-sekolah membentuk kegiatan untuk vikariat. Atau bisa juga ya kegiatan dalam rangka tadi pemulihan hubungan dengan alam ciptaan, membuat ya pohon jubileum atau taman jubileum vikariat. Nah, sebagai kenangan bahwa kita memang menunjukkan ya apa namanya keberpihakan kita, kepedulian kita kepada alam ciptaan. Atau gerakan-gerakan lain yang dirohi oleh Laudato Si dokumen itu kan bisa dirancang bersama di tingkat vikariat. Dan harapannya sama seperti ya penutupan tanggal 10 Januari di Medan itu, diharapkan di vikariat juga ada peristiwa yang sama. Jadi seluruh keuskupan kita bergerak. Dalam rangka tahun jubileum. Lalu kegiatan tahun jubileum di paroki-paroki sama seperti tadi. Bisa juga dirancangkan sosialisasi, kegiatan-kegiatan kelompok kategori atau bersama, perlombaan, kegiatan peduli lingkungan, atau ya bisa dikatakan mungkin umat atau karyawan yang berutang kepada pribadi, komunitas tarekat yayasan ya dibebaskan. Wah, itu pengharapan, kemurahan lah itu, terserah. Satu kebijakan kemurahan, tapi pengharapan tidak mengecewakan. Sebagai inti dari tahun jubileum dikatakan kan ada pembebasan utang. Masalah besar kecil itu kan apa istilahnya, dorongan lah ya kan. Tidak ditetapkan dengan satu surat keputusan. Nah, jadi masing-masing dikatakan di unit-unit mana diberikan kemurahan. Nah, itu disepakatilah oleh paroki kalau paroki, yayasan atau yayasan sekolah. Itu kan memang ada ketakutan kecemburuan, tapi memang kemurahan itu selalu membuat kecemburuan kan. Pengampunan pasti membawa kecemburuan, tapi kita jangan takut ya, jangan takut. Tapi jangan juga menjadi apa namanya ya, menjadi tidak peduli bahwa semuanya itu harus disyukuri sebagai kemurahan. Itu kemurahan, bukan hak dia kan? Bukan hak dia, ya, kemurahan. Bisa dibuat sebagai satu program. Itu kita hanya memberikan anjuran karena itu juga memang bagian dari tujuan tahun jubileum. Nah, kemudian ada katekese. Katekese ini perlu. Ya, katekese mengenai tahun jubileum, mengenai dokumen Spes Non Confundit ini kita harapkan nanti beberapa kali mungkin ya sebelum misa ada katekese singkat 5 menit di depan supaya dokumen Spes Non Confundit, supaya diiringi perjalanan ini kan dengan singgungan-singgungan tema itu sehingga tidak lupa tahun minggu ini saya belum melakukan, saya belum berbuat apa-apa begitu. Nah, begitu dia untuk tahun jubileum di paroki. Nanti itu diatur oleh paroki tersendiri bagaimana pelaksanaannya. Nah, jadi seluruh juga pembiayaan katakan untuk ini kan diharapkan memang dari seluruh paroki atau PKP-PKPan lah. Kalau di keuskupan akan juga dipikirkan bagaimana keuskupan dengan kelompok-kelompok lain bisa bersinergi untuk mensukseskan acara tahun jubileum. Begitu. Ya, terima kasih Pastor yang telah dipercayakan Bapak Uskup untuk menjadi Ketua Panitia tahun jubileum 2025 di Keuskupan Agung Medan. Ya, banyak hal tadi telah dibicarakan dan pengharapan telah diungkapkan. Nah, sekarang kira-kira Pastor ingin berikan semacam closing statement, kira penegasan terakhir, kesimpulan dari percakapan kita ini, dan diharapkan action atau tindakan lebih lanjut akan dibawa ke tingkat vikariat, ke tingkat paroki melalui proses sosialisasi dalam bentuk-bentuk yang telah diputuskan atau sedang direncanakan. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Romo Benno. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, tahun jubileum ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperoleh rahmat yang berlimpah dari Tuhan. Maka mari kita isi tahun jubileum ini dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Baik selalu memperhatikan kita.
Dalam setiap apapun kesulitan yang kita alami, Dialah pengharapan kita. Tuhanlah pengharapan kita, dan kita tidak akan pernah dikecewakan. Maka mari kita isi tahun Jubileum ini supaya semakin teguhlah iman kita. Ya, semakin teguhlah iman kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, dengan sesama melalui rekonsiliasi dan pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu yang selama ini jarang atau ya mungkin tidak pernah mengaku dosa, ya kan? Ini kesempatan kita untuk berdamai kembali dengan Tuhan, apalagi kita diberi rahmat indulgensi ya dalam tahun istimewa ini. Dan mudah-mudahan juga ya solidaritas di antara kita, ya kebersamaan kita, keprihatinan keterkaitan kita satu sama lain semakin meningkat. Semakin rajin kita membantu mereka yang menyisihkan mungkin juga sedikit yang kita miliki untuk menolong mereka yang menderita, yang tersingkir, lemah, yang tidak diperhitungkan. Nah, disitulah kita membawa wajah Yesus yang membawa tahun rahmat Tuhan. Dan tentu kita harus melangkah, tidak bisa diam, ya. Kita harus berziarah, melangkah demi langkah. Sambil kita melangkah, kita tata hati kita tata juga kemauan semangat kita untuk berbagi. Dan kepada para suster yang ya di biara, yang ya tidak bisa keluar contoh kan, atau juga yang sakit, yang tidak mampu, kepada mereka juga dengan suasana tertentu yang mereka laksanakan, mereka dapat memperoleh rahmat indulgensi, pengampunan dari Tuhan. Mari kita berjalan bersama mengisi tahun Jubileum ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita. Semoga kita semua mengalami pengharapan baru dan tidak pernah kecewa karena Tuhan bersama kita. Terima kasih Pastor Gundo Saragi, Konventual. Semoga dengan materi yang disajikan tadi dan informasi perihal apa yang akan kita lakukan di keuskupan ini melengkapi informasi-informasi yang mungkin sudah mulai didengar, diterima, dan diolah oleh berbagai kelompok atau pribadi. Demikian saudara-saudari yang terkasih, Bapak Uskup, rekan imam, rekan biarawati, percakapan kami semoga ini menjadi rahmat bagi kita untuk mulai perjalanan kita di mana pengharapan memang tidak mengecewakan. Terima kasih Pastor. Selamat. Aku berserah.